Ini ada pertanyaan bagus Pak ya, nanti bisa ditanggapi. Apa karena terjemahan Biblikos yang belum jadi itu bisa menyalahkan terjemahan lain? Otak bisnis, kita nggak usah masuk otak bisnis ya, kita tidak serang secara personal. Tapi di bagian kalimat bagian awal Pak, yang butuh Itu tanggapan. Pak, ada itu pertanyaan yang bagus Pak tentang teks Bizantin teks Reseptus yang menggunakan teks Bizantin itu tadi ada, saya lihat itu tapi saya lupa namanya siapa itu. Oke, sebentar Pak. Maksudnya terjemahan Biblikos ini Pak. Oh, Ini kan Karunia itu. Iya ya, ini kan beliau iya. lagi menerjemahkan Alkitab berdasarkan teks Bizantin ini. Katanya tinggal kitab Wahyu nih, tinggal kitab Wahyu dan akan selesai beberapa bulan ke depan kayaknya itu. Tapi kan menurut saya begini Pak, maksud saya ini kan penerjemahan bukan hal yang main-main ini. Ini sesuatu yang berlangsung panjang, rumit dan harus dilakukan oleh para ahli yang kompeten di bidang kritik teks, bahasa asli, Ibrani Yunani, lalu harus dilakukan oleh banyak orang. Kalau saya melihat ini kelihatannya Pak Yonatan ini single factor ya menerjemahkan Alkitab ini. Mungkin Pak Pangeran punya informasi siapa para penerjemah Biblikos ini. Kalau hanya seorang Yonatan Purnomo, waduh, saya ragu sekali nih. Kapasitasnya apa dalam menerjemahkan Alkitab? Kalau delay itu Pak, bukan hanya Pak Anwar Chen sendiri yang melakukan terjemahan seperti apalah itu ya. Itu terdiri dari para pakar-pakar Biblika dari HKBP. Saya pernah lihat presentasi Pak Anwar Chen itu, ada ahli dari Biblika, dari HKBP, dari mana-mana macam-macam yang diketuai Pak Anwar Chen. Nah, kalau dia melakukan terjemahan Bibliko secara saya masih tanya-tanya di sini Pak. Karena begini Pak, dari TB1 ke TB2 1974 ke 2024 itu makan waktu 50 tahun. Ini bukan mulai dari nol, terjemahannya sudah ada lalu kemudian disempurnakan dalam TB2, itu makan waktu sekitar 50 tahun itu. Nah, ini Pak Yonatan Purnomo mau menerjemahkan Alkitab mulai dari nol, hanya memakan waktu begitu singkat ini. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak sekalian ini? Baik, Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Ini Ya, saya emosi lagi nih, Pak. Ya. Penerjemahan paling awal Alkitab itu, kita tahu apa? Vulgata, apa? Septuaginta. Septuaginta itu abad ketiga sebelum Masehi. Menurut sejarah, itu 70 lebih ahli-ahli loh. Ahli-ahli untuk menerjemahkan itu. Dalam konteks Indonesia, waktu dulu Injil Matius mulai diterjemahkan di Indonesia, itu 50 tahun lebih hanya Injil Matius. Begitu loh. Nah, itulah sebabnya kita juga tidak tahu apakah benar ini diteliti dari historical teksnya, dari gramatikalnya, dari leksikalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, prosedur dari penerjemahan itu, Pak, itu ribet, Pak. Pertama, pemilihan teks yang akan diterjemahkan itu. Kalau bicara teks Bizantin, apa dipikir hanya satu kodeks teks Bizantin itu? Loh, Pak, keluarga manuskrip teks Bizantin itu, Pak, ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Nah, sekarang kita mau tanya, mau yang mana dia gunakan itu? Yang kedua, kan sebenarnya kalau dia menggunakan teks Bizantin untuk menerjemahkan, sama saja dia akan menjadi Erasmus kedua, benar enggak? Karena Erasmus abad ke-16, waktu membuat teks perjanjian barunya itu, sebagian besar teks yang dia gunakan untuk terjemahkan itu apa? Teks Bizantin. Menurut saya itu malah kemunduran. Karena sarjana-sarjana perjanjian baru itu, Pak, ingin kemajuan. Begitu. Nah, jadi Pak, sama sekali tidak ada kualifikasi kalau dalam proses penerjemahan hanya satu orang. Kalau Bapak tanya, siapa saja temannya Pak Purnomo menerjemahkan, yang pernah saya dengar hanya dia sendiri. Makanya ini manusia setengah dewa. Begitu. Yang terakhir, Pak, dalam konteks LAI, prosedurnya banyak, yang menerjemahkan ahli-ahli, yang sesuai kepakarannya, ada yang pakar PL, pakar PL-nya juga enggak pakar semua, Pak. Ada yang pakar kitab puisi, ada yang pakar kitab nabi. Enggak asal-asal. Setelah mereka terjemahkan pun, Pak, waktu penerjemahan, karena saya pernah melihat itu, mereka menerjemahkan itu, Pak, ngumpul, bukan di kamar masing-masing. Saya misalnya menerjemahkan satu pasal, itu saya presentasikan, Pak. Kenapa saya memilih menerjemahkan bunyinya ini, bahasa aslinya ini.
begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan leksikal, tata bahasa dan seterusnya. Nah, setelah proses diterjemahkan, disosialisasikan ke gereja-gereja. Loh, disosialisasikan loh Pak, terjemahan kita LAI yang terbaru, LAI 2, terjemahan 2 itu. Itu lama loh LAI mensosialisasikannya itu ke aras nasional, ke sinode, ke gereja-gereja, ke perguruan-perguruan tinggi, dan seterusnya. Lah ini dia diam-diam di kamar lalu menerjemahkan Alkitab. Ya siapa percaya? Ini kan kegaiban yang hakiki. Jadi teman-teman tidak usah percayalah terjemahannya Pak Purnomo itu. Oke, baik Pak Pangeran. Nah ini ada guru saya nih Pak Deki Gadas ini sudah masuk. Terima kasih Pak Deki sudah masuk. Wah Pak Deki kalau udah bicara udah selesai seminar ini. Mantap. Pasti tajam ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Deki tentang terjemahan Biblikos ini Pak Deki. Ada tanggapan Pak? Tentang membuat terjemahan ini. Ya. Yonatan itu saya mau tanya dia studi naskah di mana? Apakah dia langsung membaca naskah-naskah itu di dalam studi manuskripnya di mana? Kalau bikin terjemahan pakai Bible Works saya juga bisa. Pak Pangeran juga bisa. Karena di Bible Works itu kan sudah ada parsingnya. Begitu kita pasang kursor di salah satu kata, dia sudah langsung kasih artinya di situ. Dia pernah pergi enggak ke museum-museum tempat di mana manuskrip-manuskrip itu ada? Pernah enggak dia pergi ke sana? Dia bisa enggak membaca manuskrip? Pak Pangeran pasti tahu, yang teman-teman yang studi perjanjian baru pasti tahu. Naskah-naskah kuno kita itu, bahasa Yunani, itu ditulis tanpa spasi. Yang disebut dengan scriptura continuo. Dia bisa baca enggak itu? Dia bisa baca enggak itu? Naskah-naskah Bizantin yang ditulis di atas abad ke-9 dan seterusnya, itu adalah naskah-naskah yang sudah ditulis dengan spasi. Tapi bagaimana dia tahu bahwa naskah-naskah itu berbeda dengan naskah-naskah Alexandrian yang sebelumnya itu ditulis tanpa spasi? Dia bisa baca enggak itu? Dia pernah studi naskah di mana? Pernah periksa naskah di mana? Di museum mana? Atau dia tidur kunci diri di kamar, kemudian buka Bible Works 10, Bible Works 11, kemudian dia sudah terjemahkan. Kalau begitu saya juga bisa. Saya juga punya Bible Works 10, saya buka aja naskah Bizantin, naskah Alexandria, kemudian saya pasang kursornya di situ, oh kata ini berarti ini. Itu bukan cara orang membuat terjemahan yang resmi. Itu kalau orang membuat personal translation, oke lah. Misalnya kita persiapan khotbah, oke saya mau cek bahasa aslinya, kemungkinan rentang semantiknya apa, oke lah. Tapi kalau mengatakan LAI itu tidak bisa dipercaya, banyak sekali kesalahan, kemudian terjemahan dia yang benar, itu kan klaim yang terlalu kurang ajar begitu. Bukan sembrono lagi, tapi klaim yang kurang ajar. Betul-betul kurang ajar. Itu LAI itu lembaga resmi loh. Meskipun beberapa bagian di terjemahan LAI, misalnya terjemahan baru 2 itu saya ada beberapa catatan kritis di situ. Tapi saya tidak akan mengklaim bahwa LAI itu terjemahannya nggak bisa dipercaya sama sekali. Itu kan kegilaan itu. Di samping itu, dokternya Yonatan Purnomo itu kan maksimal baru 2 tahun kok itu. Saya ini bentar lagi dokter saya 2, saya nggak akan berani loh bikin terjemahan begitu loh. Kan itu butuh society, butuh lembaga. Kamu nggak bisa atas nama pribadi. Yonatan itu dokternya cuma 2 tahun maksimal kok itu. Jadi hanya orang bodoh yang percaya klaim-klaimnya Yonatan itu. Yonatan itu tidak punya kualifikasi, bahkan ngawur semua. Saya sudah buktikan presentasinya itu, saya gunakan istilah omnipresent ngawurnya. Dan tahu omnipresent artinya apa? Everywhere, ada di mana-mana. Ngawurnya ada di mana-mana. Sejak dia buka mulut sampai tutup mulut itu ngawur semua. Jadi ini apa? Nah cuman klaim orang zaman sekarang kan orang suka yang klaim-klaim bombastis kan, dan itu orang yang nggak ngerti apa-apa kan cepat tergoda untuk ikuti klaim-klaim begitu. Padahal itu semua omong kosong, itu non scholar, itu klaim bukan hanya non scholar tapi klaim kurang ajar, betul-betul kurang ajar. Oke, terima kasih. Sorry. Baik, mantap. Ya, mantap nih kalau tadi udah turun gunung ini, waduh, selesai semua ini barang ini.